selamat malam dan selamat datang kembali ya kita di Mentoring Fast Track pada malam hari ini. Kita sudah dan saya ucapkan selamat datang Pak Suryanto dan teman-teman yang lain mungkin nanti akan menyusul. Tapi tetap tenang karena nanti akan kita rilis melalui YouTube kami, jadi pasti akan ada fasilitas yang memberikan Bapak Ibu kemudahan untuk memahami Mentoring Fast Track pada malam hari ini. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali melalui virtual Zoom meeting. Semoga pada kegiatan pada malam hari ini kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, serta dimudahkan dalam melakukan implementasi terkait apa yang sedang kita pahami pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan overthinking. Overthinking, ada dua kata, ada over dan ada juga thinking. Thinking berarti berpikir dan over mungkin bisa jadi banyak atau lebih gitu ya, dan sebagai penghambat perkembangan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan bahas bagaimana sih orang yang banyak banget mikir, kebanyakan mikir, ternyata itu bisa menghambat perkembangan diri loh gitu. Jadi pilihnya yang mana nih? Nggak usah mikir apa kebanyakan mikir gitu ya. Nah, jadi pada malam hari ini akan kita tuntaskan, kita pahami kenapa sih orang yang banyak mikir gitu bisa menghambat perkembangan diri. Oke, jadi kita akan bahas satu per satu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, pada malam hari ini kita akan bahas berbagai macam konteks terkait dengan overthinking. Yang pertama itu sekilas tentang overthinking, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, gejala, dan overthinking itu bisa berakibat fatal loh. Kemudian tipsnya, studi kasusnya, dan juga kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sekilas tentang overthinking ini menurut Byrne tahun 1991, overthinking adalah kondisi di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir, namun tidak berproses untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita sudah ambil garis besar ya, bahwa orang yang kebanyakan overthinking itu kebanyakan waktunya dipakai untuk mikir, tapi mikirnya itu nggak menyelesaikan masalah, nggak ada solusinya. Jadi ya cuma sekedar mikir aja, waktu habis tapi tujuannya nggak ada gitu. Jadi itulah yang disebut dengan overthinking sebagai penghambat perkembangan diri gitu ya. Kalau kita mikir tapi nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, dan nggak ada tujuan, nah ya itu bisa disebut dengan overthinking gitu ya. Tapi kalau ada solusinya dan kita lakukan, bisa jadi itu benar-benar brilliant thinking gitu ya. Jadi kita perlu pahami mana overthinking, mana brilliant thinking, mana kebanyakan mikir, mana nggak mikir, dan mikir di waktu yang tepat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama itu ada ciri-cirinya loh, orang yang overthinking. Orang overthinking itu kebanyakan mikirnya tuh jika. Kalau saya ngambil A, kenapa, gimana kalau yang B gitu kan? Kalau saya ngambil B, kenapa yang C gitu kan? Nah, bagi seorang yang overthinking, seringkali muncul pertanyaan jika, dan jika dilakukan secara terus-menerus dan tidak dibarengi dengan solusi, maka overthinking akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Jadi kita kebanyakan milih gitu ya, kebanyakan milih. Mau yang mana, udah langsung aja ketok berat gitu kan. Kalau kita udah yakin berat, jangan lama-lama gitu kan. Jadi sekali gerak tepat gitu Bapak sekalian. Dan ciri-ciri orang yang overthinking itu kebanyakan mikir, kebanyakan milah, mana A, mana B, kebanyakan cara, tapi ya akhirnya waktunya habis dan ya solusinya nggak ada gitu. Akhirnya nggak ada solusinya gitu. Hati-hati jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang overthinking kebanyakan mikir jika itu sewajarnya saja, jangan terlalu banyak sampai akhirnya ya dia nggak bakal bisa bergerak Bapak Ibu sekalian. Kemudian adalah memikirkan banyak hal sekaligus. Nah, ini nih seringkali. Sebetulnya saya sendiri pun termasuk orang yang overthinking, tapi di sini kita saling belajar agar kita tidak menjadi orang yang overthinking, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu pastinya harus terlaksana dengan baik gitu. Jadi yang pertama dan yang kedua, tadi kita sudah bahas yang pertama kebanyakan jika, dan yang kedua adalah memikirkan banyak hal sekaligus. Nah, kalau kita mikir kebanyakan ide gitu ya, dan kebanyakan rencana gitu ya,
Ya akhirnya malah beradu gitu, malah berantem pikiran kita tuh. Kita mikir hari ini mau pulang jam 4 terus mau makan soto, tapi nanti saya jam 4 juga ada acara nikahan. Nah, kan tuh udah bentrok tuh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lebih baik berpikir satu persatu gitu ya. Satu tuntaskan baru lanjut ke step selanjutnya. Gimana caranya kita untuk berpikir secara sistematis gitu ya. Satu beres baru lanjut ke hal selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan memikirkan banyak hal sekaligus, terutama konsekuensi atau kemungkinan dari perbuatan dan aktivitas yang hendak dilakukan, maka seorang tidak akan segera bertindak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dalam berpikir yang baik itu ya, jauhkanlah kebanyakan mikir dan sekali yang dijadiin satu. Kan apalagi mikirnya konsekuensi, kemungkinan, dan sekiranya nggak ada solusinya gitu ya, akhirnya ya mau gimana lagi, itu apa yang sudah kita rencanakan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri selanjutnya adalah lambat dalam mengambil keputusan. Nah, pasti Bapak Ibu pernah ya melihat teman gitu ya, atau pimpinan gitu ya, kok lama banget ini ngambil keputusan nih, ya udah itu aja pilih gitu kan, padahal udah ada jawabannya gitu kan, tapi dia muter gitu ya. Biasanya orang-orang yang suka berdebat gitu, orang-orang yang suka berdebat tapi nggak mau ngalah gitu kan, padahal jawabannya udah ada gitu kan. Nah, jadi itulah hal-hal yang dimana kita salah satunya bisa lambat mengambil keputusan dan yang ngajak muter-muter aja gitu kan. Proses berpikir akan melahirkan sebuah tujuan untuk mengatasi suatu masalah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Setiap hal yang kita pikirkan pasti ada masalahnya. Tapi jangan sampai lupa, ada latar belakang masalah, pasti ada tujuannya apa gitu kan, harapannya apa gitu kan, rekomendasinya apa. Kalau ibaratnya kalau kita sedang menyusun penulisan gitu ya, pasti ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan baru upaya penyelesaian masalah gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menjawab masalah tersebut, tapi jangan sampai lupa, kita jangan sampai lambat mengambil keputusan, dan kita bisa berlatih untuk mengambil keputusan secara tepat Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya adalah membuat sesuatu menjadi rumit gitu ya. Seperti hal yang tadi tuh, orang yang suka berdebat gitu ya, dibikin muter, bisa 1 jam, 2 jam, bahkan seharian juga bisa gitu ya. Bisa kalau udah sidang atau apa namanya, ya berbagai macam hal yang sekiranya kita berdebat dan terkait dengan isu itu, ya perbedaan pendapat pasti, tapi kalau makin lama makin rumit gitu kan. Nah, jadi salah satu overthinking, salah satunya itu membuat sesuatu menjadi rumit, membuat hal tersebut rumit, sebetulnya bisa juga menyisakan kita sendiri gitu ya. Jadi kita cukup berpikir apa solusinya, apa masalahnya dan apa solusinya. Udah, kalau bisa solusinya banyak nggak apa-apa, tapi pastikan kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian untuk melakukan aktivitas paling kecil sekalipun, seorang yang overthinking akan memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan prosesnya semakin rumit dan akhirnya tidak bertindak. Nah ini nih, jadi prosesnya makin rumit, rencananya makin banyak gitu ya, tapi nggak ada tindakannya. Itulah salah satu hal yang dimana kita berpikir secara rumit tapi nggak berproses pada tujuan dan harapannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ingin terlihat sempurna. Nah, orang yang overthinking itu salah satunya juga ini nih, ingin terlihat sempurna. Kita sudah berproses dengan baik, kita sudah merencanakan sebanyak-banyaknya, seefisien-efisiennya, dan tapi kita berpikir tuh nggak sempurna gitu ya. Kayak macamnya kalau kita bikin PowerPoint gitu ya, bikin bahan tayang gitu ya. Saya bikin latar belakangnya warna putih gitu kan. Pas mau acara 5 menit gitu kan, kenapa warnanya nggak biru aja gitu ya. Dan akhirnya pas acara udah mulai, latar belakangnya masih putih. Nah, akhirnya apa? Pas kita sudah mulai paparan, menyampaikan hal tersebut, nah pasti ada benak pikiran yang mengganjal Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak warna biru aja ya? Kenapa nggak warna biru aja gitu ya? Nah, akhirnya itulah yang mengganggu kita untuk fokus kepada tujuan gitu ya, dengan hal-hal yang sepele tersebut. Jadi banyak orang yang overthinking sebenarnya insecure dengan dirinya sendiri, namun dia tidak percaya diri dengan apa yang dia sedang lakukan. Padahal belum tentu orang lain memperhatikan, dan belum tentu juga orang lain itu peduli dengan apa yang sedang kita buat gitu ya. Cukup kita menyampaikan maksimal gitu, paparan ya hanya sekedar paparan, karena paparan sebetulnya adalah di otak kita gitu ya. Bagaimana cara kita menyampaikan dan bagaimana cara kita menguasainya gitu. Kemudian ada jenis-jenisnya nih. Orang yang overthinking itu ada 3 jenis. Yang pertama overthinking tentang masa depan,
tentang pendapat orang lain dan juga tentang juga detail gitu ya. Yang pertama itu masa depan. Nah, kita selalu mikir gitu ya, saya mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ya, pasti memikirkan harapan di masa depan gitu ya. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, tapi kalau yang overthinking itu yang buruknya gitu kan. Saya punya teman sudah manajer, tapi saya belum manajer. Nah, akhirnya ya gimana ya, saya udah punya rencana tapi nggak dapat gitu kan. Terus gimana nanti ke depan saya gitu. Ya udah, padahal sebetulnya tinggal jalankan saja gitu ya. Apa yang sudah direncanakan ya tinggal jalankan. Sebetulnya seperti yang kita bahas tadi bahwa kita tidak perlu mengganti impian, kita perlu mengganti strateginya saja gitu ya. Masa depan ya sudah kita rencanakan dari awal gitu kan. Kemudian juga pendapat orang lain. Pendapat orang lain terkadang ini kalau kita suka dikritisi, dimarahi, diberi saran gitu kan. Ada orang yang menerima, ada juga ada orang yang enggak menerima gitu ya. Nah, akhirnya bagi orang yang tidak menerima, ya pastinya akan menjadi benak gitu ya. Nggak bisa tidur, mikirin aja terus ya. Sampai ya kita nggak bisa efektif karena kita kebanyakan mikirin gitu. Jadi pendapat orang lain ternyata bisa bikin overthinking loh gitu. Bikin kita down, bikin kita jiper bahasa keren gitu. Bikin kita ya kurang percaya diri dan kurang pede. Padahal kalau orang yang menerima pendapat orang lain ya dia bisa mikir, oh masalah saya ini, kurang saya ini kan. Artinya kita bisa mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah detail Bapak Ibu sekalian. Bagi orang yang perfeksionis, saya salah satunya orang yang sangat memperhatikan detail gitu ya. Ada titik koma gitu kan, pasti diperhatikan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita terlalu memperhatikan gitu tapi tidak sesuai dengan konteksnya, akan memakan banyak waktu gitu kan. Dan akhirnya juga menghasilkan rasa cemas gitu. Misalnya kalau ada, aduh ini kurang koma ini, aduh ini hurufnya kurang besar ya. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya kecil tapi bikin kita kepikiran gitu. Jadi gagal fokus juga. Nah, ada 3 jenis nih Bapak Ibu. Ada overthinking masa depan, ada overthinking pendapat orang lain, dan juga ada overthinking tentang detail gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanda Anda sedang overthinking. Ada tanda-tandanya nih Bapak Ibu sekalian. Ada tanda-tandanya. Kalau Bapak Ibu sedang overthinking, yang pertama itu nggak bisa berhenti khawatir dan berandai-andai gitu kan. Nah, seandainya kita mau public speaking misalkan, kita mau public speaking atau mau sidang di acara besok gitu kan. Kira, aduh ini saya nggak menguasai konten gitu ya. Ini saya baru pertama kali public speaking gitu ya. Aduh saya takut nanti dimarahin dosen gitu ya. Saya takut dimarahin atasan gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa tidur, kepikiran terus ya, dan berandai-andai gitu ya. Gimana coba aja jangan saya maju gitu. Karena ini salah satu hal Bapak Ibu merasa overthinking gitu ya. Merasa atau kurangnya rasa pede gitu. Aduh saya udah nggak pede, saya udah nggak percaya diri. Nah itu salah satu hal yang menjadi tanda orang overthinking ya. Kemudian selalu mengingat kesalahan masa lalu kan. Nah, kesalahan-kesalahan ya pasti kita berbuat salah ya, mau Bapak Ibu sekalian dan termasuk saya juga gitu kan. Tapi kalau kita terlalu fokus dengan kesalahan masa lalu gitu ya nggak bakal habis-habisnya gitu kan. Tapi kita bakal fokus ke depan sekarang dan ke depan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita terlalu flashback ke masa lalu gitu kan ya akhirnya kita malah terbawa arus. Dan ya itu kemarin atau masa jaya-jayanya saya gitu ya, coba aja pas sekarang saya turun-turunnya gitu kan. Ya itulah yang bikin overthinking gitu ya. Padahal ya sekarang ya besok yang kemarin mah udah dilewatkan saja untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Kemudian terlalu memikirkan perkataan orang lain gitu kan. Nah seperti ini nih Bapak Ibu sekalian. Ini ada tetangga misalkan yang kurang enak cara ngomongnya gitu kan. Ada kritik dari atasan gitu kan. Nah akhirnya kita mikirin. Nah akhirnya yang capek siapa? Yang capek kita sendiri karena kita terlalu memikirkan. Padahal orang lain bisa jadi emang wataknya seperti itu, emang dia ingin memberikan pelajaran, ini loh kamu harus begini loh gitu kan. Nah itulah hal yang perlu kita ketahui. Kalau kita fokus masalahnya apa dan solusinya apa ya pasti kita tidak akan, dan pastinya untuk memikirkan perkataan orang lain ya kita cukup hiraukan saja atau kita terima tapi dengan ada solusi. Sulit mengambil keputusan dan menyalahkan diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tanda orang yang overthinking itu sulit mengambil keputusan seperti yang tadi gitu ya, lama gitu, terlalu banyak mikir, terlalu bimbang, dan ya kapan actionnya gitu kan. Nah inilah yang akhirnya ketika tidak tepat akhirnya menyalahkan diri sendiri.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam mengambil keputusan itu jangan terlalu lama gitu ya. Ya ibaratnya ya nanti malah jadi ya udah basi gitu kan, dia udah maju duluan, kita dia udah sampai finish, kita baru mulai start gitu kan. Nah inilah salah satu hal yang kita ketahui. Kemudian berfokus pada masalah bukan solusi. Nah jadi orang yang overthinking tuh pasti banyak mikirnya ke masalah aja, tapi nggak ada solusinya. Makanya orang yang kalau mengkritisi gitu ya atau bertanya gitu ya silakan mengkritisi, tapi diberikan juga solusi. Mau komentar apa gitu di YouTube atau apa, kita lihat masalahnya apa, kita baca seutuhnya, ya kita juga kasih solusi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada berbagai macam tanda gitu ya. Ada yang 5 tanda ini senantiasa akan muncul, baik 1 atau 2 atau semuanya gitu ya. Dan inilah pertanda kalau Bapak Ibu sedang overthinking. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa gitu ya, bahwa overthinking itu berbahaya gitu bagi kesehatan diri kita gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk ke sesi selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Ice breaking ya Pak Yanto. Kalau kita ice breaking aja itu gimana, apa kita lanjut Pak Yanto? Boleh aja lah. Lanjut. Iya. Baik, kita coba lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini nih, overthinking itu bisa berakibat fatal. Nah ada 4 hal yang bikin fatal. Yang pertama itu menghambat aktivitas sehari-hari. Orang yang overthinking itu kan banyak pikiran gitu ya, banyak rencana gitu ya, tapi nggak dilakukan gitu. Akhirnya dengan pikiran tersebut makan waktu, menyita waktu, dan akhirnya ya menghambat aktivitas sehari-hari gitu ya. Kita punya target apa gitu ya, kita sudah punya rencana apa gitu, tapi kita pikiran itu aja, tapi akhirnya ya menghambat aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian dengan menghambat aktivitas sehari-hari dan bahkan sampai malam kepikiran gitu ya, akhirnya bisa menurunkan performa kerjanya gitu. Ketika kita terlalu capek mikir sampai begadang, padahal mikirnya nggak terlalu penting banget gitu kan. Pas bangun-bangun malah lelah, letih, capek, pas masuk kerja lemes, letih, lesu gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman yang ingin misalkan atasan menyuruh kerjaan apa, ataupun teman-teman ngasih kerjaan apa gitu ya, pas ada salah sedikit muncul yang emosi gitu ya, jadi tidak terkontrol, akhirnya teman-teman dimarahin gitu kan, atasan bahkan bisa kena gitu, ada salah ucap gitu kan, dan akhirnya ya Pak oh ya oke. Nah jadi pastinya akan mengalami gangguan kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang saling berurutan. Yang pertama menghambat aktivitas sehari-hari, kedua menurunkan performa kerja, emosi jadi tidak terkontrol dan mengalami gangguan kesehatan. Dengan emosi yang nggak terkontrol, akhirnya kita bisa mengidap penyakit tuh, entah stres, entah penyakit jantung gitu ya, berdebar karena suka marah-marah gitu ya. Itu salah satu halnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi tenang, ada cara mengatasinya. Yang pertama dari Nurul Kusuma, psikolog dan peneliti dari Center Public Mental Health UGM, memang bukan hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan overthinking. Jadi Bapak Ibu sekalian, overthinking adalah salah satu mengubah perilaku gitu ya. Bagaimana cara kita mengubah overthinking menjadi brilliant thinking gitu ya. Tapi prosesnya untuk menjadi brilliant thinking itu nggak mudah, butuh proses. Kayak ibaratnya namanya perilaku ya pasti butuh proses yang panjang gitu kan. Yang simpelnya kalau ada orang kan kita punya WC gitu ya, kalau di orang sana yang nggak punya WC, yang biasa buang air di pantai, buang air di sungai, buang air di semak-semak gitu ya, pas kita dikasih WC umum ya belum tentu dia mau pakai WC umum, karena cenderung bisa lebih sunyi, lebih simpel gitu kan ya, apalagi dia lebih udah menjadi budaya gitu kan. Nah jadi memang agak sulit Bapak Ibu sekalian bagaimana cara kita untuk mengubah perilaku, tapi kita perlu berproses secara konsisten agar mengatasi rasa overthinking tersebut Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mencoba mencari pemicunya. Nah, mencoba mencari pemicunya itu salah satu hal yang perlu kita lakukan. Jadi kita cari dulu akar masalahnya apa.
Jadi misalkan kalau saya punya pacar gitu ya, saya suka berantem gitu ya. Nah, berarti kan ya berarti saya harus menghadapinya gitu kan, menghadapinya. Entah itu putus ataupun lanjut gitu ya, setidaknya ada hal yang kita tahu bahwa itulah akarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah mengetahui pemicunya, kamu bisa mulai mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dari apa yang membuatmu overthinking. Baik, kemudian memberikan batasan waktu sebelum mengambil keputusan nih. Untuk mengatasinya, Bapak Ibu jangan sampai lupa kasih deadline. Kita kalau kerja biasa dikasih deadline gitu kan, dikasih target, dikasih capaian. Hari ini harus ngapain aja gitu ya. Jadi kita juga harus perlu memberikan batasan waktu sebelum mengambil keputusan. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi silakan kasih target. Kita mau mikir apa, jangan lama-lama. Sama halnya dengan keputusan, jangan lama-lama gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai lupa untuk mengatasi overthinking, pastikan adanya batasan waktu sebelum mengambil keputusan. Kemudian adalah mencari pengalihan. Nah, setelah mengetahui pemicu dan menetapkan penyelesaiannya, Bapak Ibu juga bisa nih mencari kesibukan lain. Jadi supaya rasa stres, rasa pikiran, rasa beban itu ya nggak senantiasa muncul terus gitu. Kita lah bisa ajak main game sama teman gitu kan, entah saling ngobrol di warung kopi gitu kan, saling ngobrol dah. Apalagi temennya pas kita cerita gitu ya, masalah kita ya itu bisa lebih enak lagi, nanti bisa dikasih solusi, bisa juga dikasih masukan gitu kan. Nah, harusnya seperti apa, bagaimana gitu. Jadi inilah hal yang perlu kita ketahui bahwa mencari pengalihan itu penting loh untuk mengatasi rasa overthinking tersebut. Kemudian merangkul rasa takut. Nah, kalau orang yang mau public speaking, mau sidang, pasti ada rasa takut. Saya nggak menguasai konten, saya nggak menguasai lapangan, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Ya sebetulnya itu adalah resiko gitu kan. Setiap hal yang apa kita lakukan itu pasti ada resikonya. Entah diterima, entah ditolak gitu kan, entah sakit atau tidak sakit, entah menyenangkan atau menyedihkan gitu ya, pasti ada resikonya. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap damai dengan rasa kegagalan tersebut gitu ya, dan rasa takut tersebut gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan takut untuk menghadapi hal-hal buruk yang dapat terjadi kapanpun. Karena memang pada prosesnya kita pasti merasa gagal, kita pasti merasakan gagal gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapinya dan menjadi terbiasa untuk menghadapi rasa takut tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya adalah menerima kegagalan. Karena gagal itu sebetulnya adalah sukses yang tertunda. Orang yang overthinking seringkali berpikir bahwa dirinya salah ketika mengalami kegagalan. Padahal hal ini justru bisa memicu terjadinya stres. Nah, jadi sebetulnya ya udah kita cukup ya emang gagal mau gimana lagi gitu kan. Kita mending ganti strateginya saja gitu. Jangan sampai kita fokus kepada gagalnya saja gitu ya. Dan pastikan kita kan sudah punya tujuan, harapan, visi, misi gitu ya. Nah, akhirnya kita harus bisa fokus pada tujuannya. Daripada menyesali hal-hal yang sudah terjadi, lebih baik kamu berpikir ke depan untuk menjadi lebih baik dan menjadikan kegagalan ini menjadi sebuah pelajaran. Jadi Bapak sekalian, menerima kegagalan itu penting. Bagaimana cara kita berdamai dengan apa yang kita takuti sebetulnya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke studi kasus. Pak Yanto, kira-kira apakah masih hadir, Pak Yanto? Pak Yanto, apakah masih ada di room? Oh, masih. Oke, Pak Yanto, sepertinya kita perlu bahas studi kasus gitu ya. Nah, jadi di sini ada ceritanya nih, Pak Yanto. Jadi ada Bu Kiki, namanya Bu Kiki. Adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah perkampungan. Yang kampung tersebut ramai dengan lalu lalang pengendara. Suami Bu Kiki adalah sudah 1 minggu pensiun dari pekerjaannya, ditambah kedua anaknya masih aktif di jenjang SMA. Jadi Bu Kiki itu ibu rumah tangga, dia punya suaminya udah pensiun seminggu, tapi dia harus menghidupi atau memberikan anaknya itu sekolah gitu ya, dan masih SMA. Di tempat tinggalnya Bu Kiki sehari dipercaya menjadi juru masak untuk acara pernikahan dan hitan. Saat ini dekat dengan rumah Bu Kiki terdapat ruko yang dikontrakan. Jadi dan Bu Kiki itu niat mau nyewa dan bikin usaha rumah makan. Nah, jadi selanjutnya Bu Kiki pengen buka, tapi dia tuh ragu gitu ya.
kenapa sih gitu kan, karena baru pertama kali gitu ya, begitu warungnya takutnya sepi gitu ya, ditambah juga orang-orangnya belum tentu suka masakannya gitu ya, orang yang lalu lalang gitu kan, karena targetnya adalah orang yang lalu lalang, sehingga Bu Kiki menjadi dilema dan akhirnya Bu Kiki kembali ke kehidupannya semula gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekiranya kita perlu tahu gitu ya, dari studi kasus tersebut sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh Bu Kiki gitu ya, agar dia tuh nggak ragu gitu ya. Dan kalau sudah tidak ragu, apa yang harus dipersiapkan dan ya bagaimana rencana yang harus dilakukan oleh Bu Kiki tersebut gitu ya. Jadi kira-kira dari pandangan Bapak Yanto, apakah ada tambahan barangkali memberikan masukan dari kasus Bu Kiki tersebut kira-kira? Iya, baik Pak. Halo Pak Yanto, apakah masih terdengar? Sepertinya suaranya agak kecil ya Pak ya? Apanya ya yang harus ini ya, supaya ada suaranya visible and visible. Iya Pak. Suaranya agak ini ya, agak kecil ya. Saya coba ganti apa namanya? Saya coba ganti ini sinyalnya. Oke, baik. Tes. Ya, boleh Pak Yanto, apakah ada tambahan kira-kira dari kasus tersebut? Suaranya agak kecil ya. Iya, baik Pak. Mungkin karena suaranya agak kecil gitu ya, agak bising gitu ya. Kita coba kita bahas secara seluruhnya gitu ya, kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, dari studi kasus ini sebetulnya ya Pak Yanto suaranya agak kecil gitu ya, tapi saya pikir Pak Yanto bisa menjawab dengan baik dan tepat gitu ya. Luar biasa sekali intinya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dari studi kasus tersebut kita perlu tahu ya bahwa dari Pak Yanto juga betul sekali, jadi kita banyak berbagai langkah yang harus kita lakukan gitu dari Kiki gitu ya. Padahal dia sudah tahu gitu, sudah lihat gitu ya, orang yang lalu lalang gitu kan banyak gitu ya, lalu lalang gitu kan, ditambah lagi dia juga jago gitu ya Pak Yanto ya, jadi dia jago memasak di acara pernikahan dan hitanan. Oke, jadi kenapa harus ragu gitu ya, kenapa harus pede gitu ya, dia bikin masakan untuk acara nikahan hitanan kan orangnya banyak gitu ya, tapi berarti kan bisa jadi yang ini mah bisa lebih sedikit gitu yang rumah makan gitu kan, makanya dari itu ya cukup percaya diri, ya itulah peluangnya Bu Kiki gitu. Ditambah lagi tenang saja, ada suami yang sudah baru pensiun bisa menjadi bantuan untuk menemani Bu Kiki gitu ya, apalagi anak-anaknya gitu juga bisa jadi membantu gitu. Dan juga berhubung di sini kita tahu bahwa si Bu Kiki itu punya kelebihan gitu ya, cuma rasa ragu gitu ya, tapi jangan sampai lupa si orang-orang tersebut di dekatnya juga bisa memberikan motivasi kepada Bu Kiki tersebut. Dan jika sudah tidak ragu, apa yang harus dipersiapkan oleh Bu Kiki untuk bisa membuka usahanya dengan baik gitu ya. Nah, ya udah tinggal disiapkan gitu kan, pemasakannya di hari apa, menunya apa gitu kan, terus juga kalau pagi apa, siang apa, malam apa gitu kan,
boleh kasbon atau enggak gitu ya. Nah, dan terus yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan jika terdapat komplain gitu kan. Nah ya kalau masalah komplain sebetulnya ya tergantung kan, ada rasa namanya masakan kan, ada yang enak ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau udah konsisten dan terlatih sebetulnya enggak akan terjadi gitu ya. Tapi seandainya pun terjadi sebetulnya ya itu masalah yang biasa sebetulnya, namanya orang masak pasti ada enaknya ada enggaknya gitu kan, mau asin mau bumbunya enggak sedap gitu. Tapi tenang saja, kita bisa memperbaiki diri dan ya nggak mungkin lah, karena dari hal-hal tersebut ya pasti bisa diperbaiki gitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, untuk overthinking itu sebagai penghambat diri. Nah, tapi dari kesimpulan pada malam hari ini, overthinking bisa terjadi kapanpun dan juga dimanapun. Munculnya overthinking pertanda kalau ada hal meragukan yang saat ini kita rasakan. Jadi kuncinya apa? Cari sumber keraguan tersebut, rancang strateginya, dan yang terpenting adalah action secepatnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai takut bahwa overthinking memang menghambat diri, tapi jika kita berpikir dan membaca solusinya dan pastinya ada actionnya, pasti bisa dilakukan dengan baik dan pastinya maksimal sehingga kita bisa lepas dari rasa overthinking tersebut. Seperti itu.